Sejak awal, negara-negara gerakan non-blok atau GNB dijuluki oleh blok barat sebagai kumpulan negara-negara oportunis. Pada tahun 1985, GNB menjadi bahan ejekan oleh Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika pada saat itu, Ronald Reagan, dalam sebuah pidatonya mencela GNB sebagai konfederasi negara-negara teroris dan berisi orang-orang aneh. Ia menyebut 5 negara anggota GNB, Iran, Kuba, Korea Utara, Libya, dan Nicaragua adalah sekutu terdekat dari Uni Soviet. Memang ada banyak kontradiksi dalam tubuh GNB. Dengan semangat perdamaian dan independensi, mereka menjunjung tinggi. Ini tak lepas dari dinamika regional para anggota GNB sebagai negara baru. Ada pemerintahan monarki absolut, ada presiden sosialis, ada yang condong ke NATO, ada pula yang condong ke Soviet. Bahkan ada juga yang berkubang dalam konflik bersenjata, India dan Pakistan, Irak dan Iran. Mereka bertikai satu sama lain. Soviet sempat menginvasi Pakistan dan membelah GNB menjadi 2 dukungan negara-negara muslim yang menentang invasi dan juga Kuba yang mendukung Soviet pada saat itu. Prinsip non-intervensi kadang juga disalahgunakan dengan melindungi pelanggaran HAM serta mencegah pihak luar menyerukan perbaikan. Prinsip anti-kolonialisme juga diuji di hadapan gerakan-gerakan separatis menuntut penentuan nasib sendiri di beberapa negara anggota GNB. Yang menyatukan mereka adalah fakta bahwa hampir semua negara anggota GNB adalah bekas jajahan negara Eropa. Siprus dan Malta di Eropa pernah menjadi anggota GNB, tapi tidak berumur panjang ketika keduanya masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Bubarnya Uni Soviet pada akhir 1991 menandai ujung dari Perang Dingin. Blok Barat dipimpin oleh Amerika melenggang tunggal. GNB kembali diuji terkait relevansinya dengan keadaan yang kekinian. Kate Gottschalk, ilmuwan politik dari University of the Western Cape di Afrika Selatan, dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation, menyebut cara terbaik agar GNB tetap relevan pada abad ke-21 ini adalah menyesuaikan programnya dengan isu-isu yang terkini. GNB menurut Gottschalk perlu hadir dan aktif untuk memperkuat perdamaian serta keamanan internasional, termasuk mendukung hak penentuan nasib sendiri, mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina, mendukung pelucutan negara dengan senjata nuklirnya, melindungi dan mempromosikan HAM, mengecam aksi terorisme, dan mengutuk penghancuran situs-situs warisan budaya dan juga agama. Menyebut bahwa kini GNB tidak terlalu berarti juga cukup beralasan, karena tantangan mereka begitu sangat besar dan anggota GNB banyak semakin partisan. India adalah salah satunya. Meski menjadi anggota lama GNB, perwakilan India kerap absen dalam KTT GNB. Perdana Menteri Narendra Modi lebih merasa berguna membangun kemitraan dengan Amerika. Belum lagi negara-negara GNB lainnya yang punya kecondongan serupa dengan India. Tidak berlebihan menyebut gerakan non-blok saat ini semakin kehilangan agenda dan tujuan utama di tengah kondisi geopolitik yang semakin dinamis. Jika gerakan non-blok semakin kian kehilangan relevansinya, masihkah ia layak dipertahankan? Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian gerakan non-blok, non-aligned movement atau gerakan non-blok adalah sebuah gerakan internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun. Dalam situasi Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, timbullah 2 kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin blok Barat dan Uni Soviet sebagai pemimpin blok Timur. Kedua blok ini saling bersaing baik dalam bidang militer, pengetahuan, dan penyebaran ideologi masing-masing pihak ke seluruh penjuru dunia. Dalam situasi tersebut,
Maka muncullah kelompok yang tidak ingin memihak pada salah satu kekuatan blok dan tetap menjalin hubungan kepada keduanya. Gerakan non-blok didirikan guna membentuk suatu gerakan, bukan organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam upaya membangun kerjasama antar negara. Gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu perang pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Gerakan non-blok lahir karena adanya konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia-Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia-Afrika ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berupaya menyepakati Dasar-Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa. Hingga pada akhirnya, gerakan non-blok berdiri pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi pertama di Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961. Berdirinya gerakan non-blok tentu tidak terlepas dari tokoh-tokoh kunci pendirinya gerakan ini, yaitu antara lain Gamal Abdel Nasir, Presiden kedua Mesir, Soekarno, Presiden pertama Indonesia, ketiga, Kwame Nkrumah, Presiden pertama Ghana. Keempat, Presiden pertama Yugoslavia, Josip Broz Tito. Dan yang terakhir yaitu Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Tujuan utama dibentuknya gerakan non-blok semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, serta integritas nasional negara-negara anggota. Eksistensi GNB pasca runtuhnya tembok Berlin. Menurut pendapat yang menyatakan dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi GNB jadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara berpendapat agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia baru. Asas gerakan non-blok. Pertama, GNB bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok dunia yang saling bertentangan. Kedua, GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Ketiga, GNB berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan sionisme. Dampak GNB terhadap keadaan negara berkembang. GNB dapat menumbuhkan hubungan kerja sama antara negara satu dengan negara yang lain. GNB juga berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup seperti mengurangi pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan sehingga menguntungkan negara berkembang. Peran Indonesia dalam GNB. Pertama, salah satu negara pemprakarsa. Kedua, sebagai penyelenggara KTT 10 GNB tahun 1992 sekaligus sebagai ketua GNB. Ketiga, yang berupaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan seluruh bangsa. Nah, itu dia materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menemani kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Created using Powtoon.